Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga. Sebagai bahan ibadah kita pada malam hari ini adalah dalam rangkaian kegiatan bulan pelayanan kesaksian. Untuk itu, mari kita persiapkan hati kita hanya fokus kepada Tuhan. Ungkapan situasi, damai sejahtera bagi kita semua. Bulan Pelkes GPIB telah tiba. Keluarga besar GPIB kembali berkesempatan untuk menghayati dan meningkatkan semangat dalam melayani dan bersaksi. Memang mirip dengan tahun yang lalu, bulan Pelkes tahun 2021 ini pun masih diwarnai pergumulan pandemi COVID-19. Meski demikian, kiranya kita semua tetap sehat, bersemangat dan berhikmat dalam menjalani juga menaik karunia kehidupan dari Tuhan. Selagi napas masih ada, selagi tenaga masih Ia beri, hendaklah hidup kita dan keluarga terus berbuah demi memberitakan kasih-Nya dan demi mewujudkan damai sejahtera Kristus bagi seluruh ciptaan. Ajakan beribadah, mari kita berdiri dan bersama mengagungkan Sang Tritunggal Maha Kudus. Kita memuji Tuhan dari Gita Bhakti 17 ayat 1 dan 2, abadi tak nampak dan apa yang seterusnya. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Litani doa. Mari berdoa secara berbalasan. Terpujilah nama-Mu ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kini dan kekal selama-lamanya. Bersama dengan keluarga besar GPIB di seluruh penjuru tanah air Indonesia, kami bersama memasuki bulan pelayanan dan kesaksian tahun 2021. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mampukanlah kami memaknai dan mewujudkan pelayanan dan kesaksian yang semakin sesuai dengan kehendak Bapa, semakin meneladani kasih Yesus, semakin berkembang dan dibaharui oleh Roh Kudus. Tuhan, tolonglah kami. Tumbuhkanlah solidaritas serta tindakan nyata kami, khususnya dalam mendukung saudara-saudara yang tersebar di berbagai pos-pos pelayanan dan kesaksian. Berkatilah kebersamaan kami ya Yesus, Sang Kepala Gereja. Melalui pujian, renungan, dan doa kami lakukan bersama keluarga kami. Buatlah kami semakin bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berbakti. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 60 ayat 1 sampai 2. Hai makhluk alam semesta dan apa yang seterusnya. Makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya,
yang hebat menderu, awan berarak dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon agar Roh-Mu yang kudus mengangkat semua pikiran kami yang mengembara dan membimbing kami dalam mendengarkan firman-Mu. Dengan demikian kami dimampukan untuk mengerti kebesaran dan kehendak-Mu, serta melakukannya dalam hidup pribadi, di tengah keluarga, dan di dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Untuk itu, mari kita berdiri. Kita membaca dari Alkitab Mazmur 50 ayat 1 sampai 6. Jika sudah menemukan bagian tersebut, marilah kita membacanya secara berbalasan. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat sekelilingnya, bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah Tritunggal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ibadah kita pada malam hari ini adalah dalam rangka bulan Pelkes, pelayanan dan kesaksian. Pertanyaannya yang paling prinsip dalam hidup kita adalah, apa yang sudah kita lakukan pelayanan, apa yang sudah kita lakukan dalam kesaksian kita sebagai anak Tuhan. Pertanyaan ini harus ada di dalam hati kita, sehingga tugas dan tanggung jawab kita harus mampu memberikan pelayanan, mampu memberikan kesaksian. Kepada siapa pelayanan dan apa yang harus kita saksikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita adalah surat Kristus. Dari sikap perilaku kita, kita harus nyatakan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, kalau di dalam pembacaan tadi sebenarnya secara sederhana itu mengingatkan kepada bangsa Israel. Sama juga dengan kita, bahwasanya kita sering merasa sudah cukup baik kalau sudah rajin beribadah pada hari Minggu atau ibadah-ibadah lainnya kepada Tuhan. Seolah urusan kita kepada Tuhan hanya sebatas ritual saja. Padahal tidak demikian. Kita harus ada dalam tuntutan kita, atas tuntutan daripada Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh karena itu, di dalam pembacaan ini sebenarnya ada perintah. Di dalam pemazmur dinyatakan kepada kita, Allah memerintahkan kepada umatnya. Apa perintahnya? Perintahnya kepada seluruh umatnya agar mendengarkan dan melaksanakan titahnya. Apa titahnya?
ada di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. Kita rajin baca Alkitab, di sana semua ada perintahnya. Apa saja yang dilakukan, seperti itu yang kita lakukan sebagai umat orang yang percaya kepada Tuhan. Allah mengingatkan kepada kita bahwa persembahan kita kepada Tuhan tidak hanya secara materi atau berupa benda ataupun hal-hal lain kepada Tuhan. Tuhan juga menginginkan total kehidupan hati kita hanya kepada Tuhan, bukan dengan persembahan yang besar atau materi yang besar membuat kita menjadi terbaik di mata Tuhan. Justru itu sangat tidak disenangi oleh Tuhan. Nah, ini jadi bangsa Israel pada waktu itu justru membuat persembahan yang sangat-sangat baik, mencari persembahan yang terbaik. Mereka menganggap bahwasanya kurban yang baik dapat membuat hati Tuhan sayang kepada mereka. Ini dengan memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kurbannya dianggap Tuhan sudah mengasihi. Padahal sebaliknya, bukan persembahan atau kurban yang baik saja kepada Tuhan, tetapi ada rasa syukur dalam pemeliharanya. Ada hati kita hanya milik Tuhan saja, bukan akal dan pikiran kita yang kita tonjolkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang sangat dikasihi dalam rumah tangga, ayah, ibu dan anak dan keluarga lainnya yang ada di dalam rumah, mari bangun persekutuan di dalam rumah. Mari persatukan hati di dalam rumah. Ada pelayanan kesaksian dalam kehidupan kita. Mulai dari rumah tangga kita melakukan pelayanan dan kesaksian kepada istri, kepada bapak atau suami, kepada anak-anak. Ini juga kita lakukan. Setelah itu baru kepada orang yang terdekat. Orang terdekat itu adalah bisa karena keluarga kita, bisa karena tetangga kita. Ini harus kita lakukan pelayanan kesaksian. Sebelum kita bergerak keluar, mari dari rumah kita lakukan pelayanan itu. Setelah itu, adakah hati kita untuk menolong orang lain yang mengalami kesulitan di lingkungan tempat tinggal kita? Kita tentunya tidak mau membiarkan orang yang mengalami kesulitan yang tinggal di lingkungan kita. Apa yang bisa kita lakukan? Sekecil saja, tetapi orang merasa tertolong. Baik dengan tutur bahasa, baik dengan perbuatan secara materi kalau ada. Tidak boleh dipaksakan, tetapi paling tidak ada komunikasi yang baik, ada bahasa yang baik, menenangkan hati orang. Ingat, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah surat Kristus. Surat seperti apa? Surat yang ada dalam kehidupan kita, dalam sikap, perilaku, tutur kata, sopan santun, ada kasih dalam hidup kita, sehingga orang mengenal kita sebagai anak Tuhan yang diberkati. Jangan justru kita egois, jangan kita menganggap kita sudah cukup. Tuhan yang memberikan penghidupan kepada kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah anugerah Tuhan. Semua yang kita miliki itu hanya anugerah Tuhan, bukan karena kuat kita atau kelebihan kita. Oleh karena itu, mari kita bersaksi di dalam bulan Pelkes ini, kita nyatakan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga baik di keluarga, baik di lingkungan, baik lingkungan tempat tinggal, tempat pekerjaan, juga harus kita nyatakan bagaimana seharusnya kita melakukan pelayanan kesaksian. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang zaman atau sekarang ini situasi membuat kita menjadi begitu ada keterbatasan. Keterbatasan yang dimaksud dalam hari ini karena sekarang ini ada wabah pandemi, sehingga ada menjaga jarak antar kita baik dimanapun, sehingga protokol kesehatan harus kita jaga. Walaupun dengan demikian tidak berarti pelayanan kesaksian kita dalam hidup berkurang, sama sekali tidak ada. Seperti itu.
Kalau minggu yang lalu kita memperingati turunnya Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam hidup kita manakala kita memang mengundang dalam hidup kita. Mari saudara-saudara, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh kita Yesus Kristus, biarlah hidup kita senantiasa bersyukur. Bersyukur itu menjadi dasar ibadah. Percaya harus tercermin pula dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita disebut dengan bersyukur kalau kita juga hidup masih bersungut-sungut? Ada suasana hati yang tidak damai, ada suasana marah, ada suasana wajah yang tidak senyum. Seharusnya itu tidak ada bagi orang-orang yang bersyukur. Kenapa kita tidak bersyukur? Kita masih diberikan segala macam kebutuhan kita, walau dalam keterbatasan. Ini harus kita sadari. Ini yang harus kita syukuri. Semua itu bukan karena kepintaran ataupun kebisaan kita, tetapi itu adalah hanya anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian Tuhan. Kita tidak tahu apa yang kita harapkan, ternyata Tuhan bisa memberikannya itu melalui pihak-pihak lain. Maka juga kita berterima kasih, bersyukur kepada orang-orang yang sudah membantu kita. Tanpa kita sadari, apa yang kita harapkan hanya dalam doa kita, tanpa terasa saatnya Tuhan mengabulkan doa permohonan kita. Bisa saja dalam kehidupan kita, kita berharap kalau bisa anak saya bekerja. Sudah berusaha ke sana kemari tetapi belum dapat. Tetapi kalau Tuhan sudah menggerakkan, pekerjaan itu akan didapat. Bisa melalui permohonan, bisa menggunakan orang lain. Mari kita lakukan, nyatakan dalam kehidupan kita bahwa itu juga ada anugerah Tuhan. Itu adalah pelayanan dan kesaksian kita. Ini saudara-saudara yang sangat dikasihi, Allah sangat mengeritik, mengingatkan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik, mereka rajin berkurban, fasih akan ketetapan, hukum dan peraturan Allah. Mereka tahu, mereka semua tahu. Sebagaimana kalau kita baca di dalam ayat yang lain, Yohanes dan Petrus ketika mengajar, mereka melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh. Tapi apa yang terjadi? Para imam dan Saduki tidak suka dengan kehadiran perilaku yang dilakukan oleh Yohanes dan Petrus. Oleh karena itu, kalau kita sudah tahu apa yang keharusan yang dilakukan dalam kehidupan kita, seharusnya kita pegang dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memegangnya? Yang kita sudah tahu, kita lakukan. Sangat berdosa sekali. Kita sudah tahu, tetapi justru kita juga belum mengingatkan. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kaum bapak, kaum ibu, anak, Tuhan melihat kesulitan yang dialami oleh Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu pun terbatas gerakannya, terbatas aktivitasnya karena pandemi ini. Tapi kita juga disuruh bisa mampu menjaga protokol kesehatan. Protokol kesehatan kita sudah tahu, memakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan, menjaga jarak dan lain sebagainya. Itu kita lakukan. Karena itu memang ketentuan seperti itu. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk melakukan penjagaan kepada kita. Tetapi kita juga harus bisa mengendalikan diri kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bagaimana seharusnya sikap hidup kita yang dikehendaki oleh Allah? Yang pertama adalah pahami bahwa kebaikan Allah seharusnya menuntun kita untuk mewartakan kebaikannya dalam hidup kita hari lepas. Jadi kita juga adalah pewarta. Kita adalah menyampaikan pesan-pesan keselamatan itu kepada orang lain. Bagaimana cara menyampaikannya? Tentu dengan bahasa yang tidak merugikan, tidak menyinggung. Dengan tutur bahasa saja itu sudah pewartaan. Dengan sikap-sikap saja itu sudah pewartaan. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Kita bekerja dengan penuh kasih. Ibadah tidak hanya pada hari ini, hari Minggu. Tidak hanya pada saat ibadah rumah tangga saja kita.
Tetapi ibadah itu berlanjut dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setiap hari adalah harus sama seperti hari ibadah. Dalam hari-hari tingkah laku kita. Jika hidup kita pada hari Minggu atau hari ibadah jujur, maka pada hari-hari lainnya juga hidup kita harus jujur. Mari Bapak Ibu, selamat bulan pelayanan dan kesaksian kita lakukan hari lepas hari. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, anak, dan keluarga lainnya, dan diberikan kesehatan yang prima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebagai respon daripada firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 256 ayat 1 dan 3. Kita satu di dalam Tuhan dan apa yang seterusnya. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita, fokus kepada Tuhan, kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dan muliakan, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas ibadah malam hari ini. Kiranya segala firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami imani kami dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh penolong bagi kami semua, untuk menuntun kami dalam hidup dalam kebenaran. Saat ini kami bangsa Indonesia dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Kami mohon kesembuhan bagi mereka yang terpapar virus COVID-19. Diberikan kemampuan dan kesehatan bagi tenaga medis yang berjuang merawat pasien yang terpapar COVID-19. Demikian pula keberhasilan usaha pemerintah dan semua pihak dalam vaksinasi. Demikian pula ketaatan masyarakat menjalankan protokol dan kesehatan. Pada kesempatan ini kami doakan untuk GPB di seluruh Indonesia dalam pelayanan dan kesaksian di masa pandemi COVID-19, agar jemaat senantiasa mewujudkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang kreatif dan konkret sesuai kebutuhan di dalam jemaat dan masyarakat sekitar. Kami doakan pula pekabaran Injil yang dilakukan di berbagai pos pelayanan dan kesaksian. Kiranya pertumbuhan iman, baik peningkatan jumlah anggota, jemaat, peningkatan ekonomi, dan kehadiran jemaat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar. Demikian pula pos-pos Pelkas yang belum memiliki bangunan, kiranya beroleh izin dan kecukupan dana untuk kelancaran pembangunan. Para pelayan yang melayani di pos pelayanan kesehatan juga dikaruniai hikmat dan berkat di pos pelayanan dan kesaksian. Pada kesempatan ini kami mohon Tuhan, kiranya kami dikuatkan dalam iman percaya kami. Biarlah hidup kami fokus atas anugerah Tuhan saja, dengan tidak mengandalkan akal dan pikiran kami, bahwa segala kehidupan kami hanya atas perkenan Tuhan. Kuasai sikap hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami mohon dan kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, khususnya keluarga di rumah tangga di Jemaat GPB Samaria. Kiranya diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hari-harinya. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami pergumulan diberikan solusi yang terbaik, yang mengalami masalah ekonomi diberikan berkat dalam segala usahanya. Demikian juga yang bekerja dan sekolah dilancarkan. Secara khusus yang mencari pekerjaan
diberikan keberhasilan. Kepadamu saja kami mohon Tuhan. Kami berdoa atas bangsa dan negara kami. Kami mohon segala usaha pemerintah, pimpinan Bapak Presiden beserta seluruh perangkatnya berjalan lancar untuk kepentingan bangsa dan negara. Jauhkanlah kiranya pengacau bangsa dan negara kami dimanapun berada. Demikian juga usaha pemerintah untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat menghadapi wabah COVID-19. Meningkatlah perekonomian rakyat. Ya Tuhan, tolong. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pendeta dan presbiter beserta keluarganya dan seluruh jemaat diberikan kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Kami berdoa untuk seluruh gereja di Indonesia kiranya menjadi terang bagi masyarakat, terutama GBB, Samaria dan pos pelayanannya. Masih banyak permohonan kami, namun Tuhan lebih tahu mana yang layak kami terima. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Ketika menyemangati jemaat di Korintus untuk berpelkas, Paulus berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan, sekaligus mengandung nilai-nilai pelayanan dari keluarga kita kepada Tuhan. Sebab melalui dana yang terkumpul, keluarga kita terlibat nopang gereja Tuhan demi mewujudkan pelayanan dan kesaksian. Mari bersyukur dan melayani melalui persembahan sambil memuji Tuhan, pencipta alam Nusa dan Nusantara dan Permai. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 337 ayat 1 dan 3. Betapa kita tidak bersyukur dan apa yang seterusnya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, persada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung
Mari menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Terimalah ungkapan hati kami atas segala berkat-Mu yang tercurah atas keluarga kami. Kami pun rindu melayani Tuhan melalui perwujudan berbagai bentuk pelayanan dan kesaksian bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami yang memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat sesama dan lingkungan. Inilah amanat pengutusan. Untuk itu kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 432 ayat 1 dan 3 sebelum berkat. Jika padaku ditanyakan dan apa yang seterusnya. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah bersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya bumi terus menghidupi kita oleh kuasa pencipta. Kiranya semesta senantiasa mendukung langkah kita oleh karena Roh Kudus. Kiranya kita hidup berbahagia bersama seluruh makhluk di dalam Yesus Kristus, sumber damai sejahtera bagi kita. Amin.